Nah, uget-uget. Aduh. Kayak keripik udang. Cacing tanah sebagai hewan dari kelas Oligochaeta dengan tubuh yang lembab sering dianggap menjijikkan oleh sebagian orang. Tapi siapa sangka hewan yang satu ini bisa dibudidayakan dan menjadi peluang usaha yang menjanjikan hingga mencapai omset fantastis puluhan juta rupiah per bulan. 3 jenis cacing tanah yang paling populer untuk diternakan di Indonesia yaitu Perithema, Perionyx, dan Lumbricus robelus. Karena 3 jenis cacing tersebut dikenal lebih menyukai bahan-bahan organik yang berasal dari sampah dapur atau pupuk kandang yang mudah ditemui di Indonesia. Salah satu lokasi budidaya cacing tanah yang menghasilkan puluhan kilogram cacing kering setiap bulannya berada di Kampung Prigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Tapi jangan kaget ya, kalau pemandangan pertamanya bukan tempat budidaya cacing tanah, tapi peternakan sapi. Alasan utama pembuatan budidaya cacing yaitu integrasi peternakan. Kotoran yang dihasilkan sapi tidak dibuang begitu saja, namun menjadi pakan untuk cacing tanah. Sembari menanti dewasa atau pembeli datang, kotoran sapi diolah menjadi pakan cacing tanah. Hal pertama yang harus dilawan kalau mau jadi peternak cacing tanah itu harus bisa melawan rasa jijik, baik terhadap cacingnya ataupun terhadap makanannya. Ya, wangi-wangi dikit, oke lah. Wangi duit. Makin kenceng ya wanginya. Sebagian besar kotoran sapi menjadi makanan cacing tanah, tapi sebagian lain menjadi bahan bakar biogas. Setelah gas dalam kotoran sapi selesai dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehari-hari, ampasnya dikumpulkan lagi ya menjadi pakan cacing tanah. Untuk biogas ini perbandingannya 1:1 ya. Satunya air, satunya kotoran. Dan ini hasil dari sumbangan dari salah satu universitas negeri di sekitar kawasan ini. Lumayan, jadi nggak usah beli LPG lagi. Sebelum diberikan ke cacing tanah, kotoran sapi diberikan sedikit air. Ini untuk memudahkan cacing mengkonsumsi kotoran sapi. Sebab ada kotoran sapi yang kering dan cenderung keras. Oke, kita masuk ke poin utama kita hari ini. Hayo, ada yang jijik tidak? Seluruh kotoran sapi yang tidak kita kumpulkan akan habis dikonsumsi oleh cacing. 2 tahun membudidaya cacing, kini per bulan tempat ini dapat menghasilkan 1,4 ton cacing basah atau 200 kg cacing kering. Sebetulnya cacing tanah itu bisa makan apapun yang bisa dikatakan dalam tanda kutip membusuk ya. Tapi kenapa kita berikan kotoran sapi? Karena ini adalah sebuah siklus yang ada di sebagian peternakan supaya kotoran sapinya itu tidak menjadi limbah malahan tapi dimanfaatkan. Selain biasanya orang jadi kompos, bisa juga jadi pakan cacing ini. Dan pemirsa, cacing ini tuh kalau dari telur ya sampai jadi dewasa ataupun siap untuk dipanen kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Ini kita buka ya nih, cacing semua nih. Oh, no, cacing semua tuh. Nggak ada jijik kan. Ini cacing tanahnya banyak. Ini sudah usia berapa Bang yang ini Bang? Baru 1 bulan. 1 bulanan ya, masih agak-agak pendek seperti ini nih. Itu kecil-kecil. Dan pemirsa kalau sadar, tempat ini tuh dia agak sedikit redup ya, bisa dikatakan. Padahal ini sudah mulai siang. Karena memang sengaja cacing itu kalau terkena cahaya matahari langsung, itu dia akan ngumpet di bagian bawah. Sedangkan kan kita ngasih makan di atas tuh biar gampang. Jadi biar dia mau naik ke atas, kita harus berikan suasana yang agak remang-remang. Jadi kalau di sini tuh bisa kayak orang mau tidur lah. Dalam sehari, cacing akan makan sebanyak 2 kali, pagi dan sore. Ingat pemirsa, cacing tanah tidak boleh sampai terlambat makan ya, sebab ia bisa kabur dari wadah budidaya atau lambat membesar. Kalau tadi cacing yang versi agak anak-anak, wah yang ini nih. Welcome to the jungle. Wah, ini yang sudah bisa dikatakan siap panen, usianya sekitar 3-4 bulan. Setiap 3-4 hari sekali, seluruh wadah budidaya harus digemburkan secara manual juga. Cara untuk menyuburkan tanah yaitu dengan cara digemburkan seperti ini.
Dan ini tuh untuk membuat tanahnya nggak jadi padat. Jadi kalau udah sekian lama nih tanahnya didiemin kan, nah itu dia bakal jadi padat tuh. Nah si cacing kan nanti bakal dalam tanda kutip lebih sulit untuk bergerak. Jadi kita gemburkan seperti ini, nah nanti dia lebih cepat besar. Makanan yang kita sudah carikan juga lebih mudah masuk. Ujung-ujungnya panen akan semakin banyak. Ingat harus berani melawan jijik ya, karena di setiap yang kita ambil pasti ada cacing. For your info, tubuh si panjang ini dilindungi oleh kutikula atau kulit bagian luar. Dan cacing juga tidak memiliki kaki dan tidak memiliki mata. Jadi untuk tahu di mana ada makanan, mereka menggunakan indera penciumannya. Nih tuh. Dan nyodoknya tuh harus kayak gini ya, tangannya masuk. Supaya dia kalau kita kayak giniin, dia tuh nggak akan keputus malah atau mati. So, kalau kita sarok kayak gini-gini kan takutnya ntar kena cacingnya terus dia malah mati kan, kena tangan terus jadi putus. Paling aman kayak gini, pelan-pelan aja dari bawah. Kita gemburkan. Lokasi yang minim cahaya matahari langsung, tepat waktu dalam memberi makan, dan tanah yang selalu digemburkan menjadi kunci utama budidaya cacing tanah. Ingat, harus konsisten ya selama 4 bulan seperti ini. Ada satu kotak yang siap dipanen sore ini. Pemirsa, ini cara panennya tuh unik banget. Dia nggak bisa diayak, karena kalau diayak nanti yang besarnya ketahan diayak kan, yang kecilnya ikut keayak juga ya Bang ya. Jadi yang ada malah rugi, dan cara untuk memanennya itu dipisah-pisahkan seperti ini sedikit demi sedikit, lapisan per lapisan tanah. Karena kan cacing itu dia takut sama cahaya dalam tanda kutip. Jadi ya udah, tinggal kita ambil bagian atasnya, tanahnya udah kita pisahkan, cacingnya ini nanti kan masuk lagi ke dalam nih. Ya udah gitu terus aja dikit sampai tersisa cacing yang dalam jumlah banyak. Harus sabar. Aduh. Butuh waktu sekitar 1 jam nih untuk bisa memisahkan seluruh cacing dari tanah. Wah, harus sabar ekstra ya. Waduh nih, cacing semua. Saya tuh kalau ngeliat cacing, itu jujur nggak jijik. Malah sih ngerasanya kayak lucu gitu, kayak uget gitu. Terus kalau kita tarik seperti ini, wah ini kayak bihun atau kayak mie instan ini. Ini udah mulai agak bersih, tapi belum betul-betul bersih. Jadi kita akan cuci dulu si cacing-cacing ini, kemudian akan kita rebus dan baru di oven sebelum kita jual. Oh iya pemirsa, tanah yang telah digunakan sebagai media budidaya cacing jangan dibuang ya, tapi dapat langsung digunakan sebagai pupuk karena tanah telah menjadi vermikompos. Vermikompos adalah kompos yang diperoleh dari hasil perombakan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah. Nah, ini kalau nggak pakai sarung tangan, ini baru berasa nih, uget tuh. Setelah itu, cacing dicuci bersih dengan air mengalir. Cuci 2-3 kali atau sampai air cucian tidak berwarna terlalu keruh. Sebelum di oven, cacing tanah akan terlebih dahulu direbus untuk menghilangkan tanah yang melekat di tubuh cacing. Proses perebusan memakan waktu 20 menit dengan api besar. Setelah itu, cacing ditiriskan menggunakan jaring. Di luar ekspektasi saya, dia cukup wangi. Wanginya itu tuh dia kayak wangi tanah ya, wangi tanah. Tapi nggak bau amis sama sekali lagi. Kita siap-siap untuk di oven. Salah satu tanda cacing telah terbebas dari lumpur adalah warnanya telah berubah dari merah pekat menjadi agak berwarna ungu. Setelah itu, cacing akan di oven selama 1 jam atau hingga kadar air menjadi 0. Sebetulnya cacing bisa saja langsung dijual dalam keadaan basah. Tapi beberapa tempat memilih menjual cacing kering karena lebih minim resiko cacing mati dan membusuk dalam proses pengiriman. Serta cacing kering biasanya lebih mudah diolah menjadi berbagai komoditi. Waduh, agak panas ya. Ini memang baru dipakai. Ntar dulu nih yang punya kita. Nah ini yang sudah nih. Yang atas sudah Bang ya? Sudah. Yang atas sudah, dia kena api duluan, yang bawah belum terlalu, yang bawah dikit lagi. Nah pakai ini biar nggak terlalu panas. Aduh masih nembus. Panas. Ntar dulu. Oh, lumayan. Cacing tanah bisa diolah menjadi obat, kosmetik, sampai pakan ternak.
Kalau yang ini diolah menjadi pakan ternak ya. Ini yang sudah matang atau bisa dikatakan sudah selesai di oven. Dan ini ternyata banyak, tadi lebih penuh dibanding yang biasanya. Karena misalkan 1 kilogram cacing tanah yang kering, itu berarti yang direbus atau yang di oven itu harus 7 kilogram cacing tanah basah. Ini itu banyak sekali ya. Kandungan protein yang terdapat dalam tubuh cacing mencapai 76%. Protein yang sangat tinggi ini disertai juga dengan 13 macam asam amino serta enzim. Cobain ya, cobain. Kayak keripik udang. Kayak keripik udang. Ya, saya kaget. Rasanya itu agak kencang di leher, tapi dia lebih dominan ke arah gurihnya. Waduh, kenapa jadi makan banyak? Boleh lah. Di luar ekspektasi saya, cacing tanah enak juga. Garing. Crispy. Ini mah fix. Keripik udang ini. Keripik udang ini, Bang ya? Salah satu olahan cacing tanah, ya menjadi ini nih, pakan ternak berupa pelet. Salah satunya untuk pakan ayam. Dalam sebulan, tempat ini mampu memanen cacing tanah Lumbricus rubellus hingga mencapai 200 kg. Dengan harga jual di pasaran rata-rata 200.000 sampai 400.000 per kilogramnya, tergantung masing-masing penjual. Atau kalau di rata-rata 50-an juta rupiah per bulan. Meski terdengar menggiurkan, tapi selalu ada resiko dalam sebuah bisnis, termasuk cacing tanah. Ini resikonya, kalau kita lupa nih misalnya, satu bagian tidak dikasih makan, kemungkinan cacing akan keluar dari tempat tersebut, akan mencari makan sendiri, kira-kira gitu. Yang paling penting tidak boleh telat kasih makan. Misalnya contoh, kita terlalu basah memberikan pakan, jadi cacing itu tidak nyaman di medianya, dia naik ke keluar dari tempatnya. Dia kabur semualah kira-kira gitu. Nah, bagaimana? Ada yang tertarik untuk membudidayakan cacing tanah? Ingat, harus berani melawan rasa jijik ya, baik terhadap pakan cacing tanah atau cacing tanah itu sendiri. Dan jangan sampai terlambat memberi makan cacing tanah, nanti cacingnya malah kabur pemirsa. Rian Fernando, Dwi Agung, Depok, Jawa Barat.